Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefi Masika dengan NPM 1811070287. Kelas A PIAUD semester 4. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Karakter Anak Usia Dini. Di sini saya ingin menjelaskan dari buku yang berjudul Strategi Taktis Pendidikan Karakter untuk PAUD dan Sekolahnya. Saya di sini akan menjelaskan hanya beberapa bab saja dari buku tersebut. Salah satunya yang pertama yaitu saya ingin menjelaskan tentang kiat membangun karakter anak usia dini. Nah, pendidikan karakter bagi anak adalah solusi yang mujarab dan dapat diharapkan mengubah AUD tersebut dari hal yang negatif ke hal yang positif. Hal yang pertama yang harus dilakukan yaitu kurangi mata pelajaran yang berbau hal dengan kognitif. Karena kalau kita berlebihan dalam mempelajari kognitif kepada AUD, itu dapat memicu ketidakseimbangan pada aspek-aspek perkembangannya. Lalu yang kedua, kita harus menambahkan pendidikan karakter AUD tersebut, karena pendidikan karakter itu tidak identik dengan kognitif, melainkan dengan kemampuan afektif. Nah, contohnya itu kemampuan afektif itu dengan melakukan bercerita tentang nabi-nabi, kisah-kisah para rasul, pahlawan, nasional, internasional maupun lokal. Nah, tujuan dari mengembangkan karakter itu sendiri yaitu untuk mendorong lahirnya anak-anak yang baik, terus mendidik agar mempunyai karakter yang baik, mempunyai kapasitas dan komitmen yang baik, lalu mempunyai tujuan hidup untuk AUD tersebut di masa mendatang nanti. Jadi kan sudah dijelaskan ya, contoh yang harus dikembangkan dalam pendidikan karakter itu yaitu dengan bercerita. Nah, dalam bercerita itu sendiri dapat menjadikan metode pembelajaran dapat memperkenalkan nilai-nilai dengan masyarakat. Contohnya tuh seperti nilai moral, nilai agama, atau nilai-nilai yang lainnya yang berdampak hal positif untuk AUD tersebut. Nah, dari daya tarik cerita bagi anak itu sendiri tidak terlepas dari sifat-sifat dasar anak. Dari rasa ingin tahu, mulai dari hal yang baru, rasa yang aneh ya, yang baru tahu kan, jadi hal-hal yang aneh juga dia baru tahu. Terus hal yang fantasi bagi mereka, yang hal-hal yang menyenangkan, itu pasti ada dalam diri mereka. Dan itu merupakan suatu berkembangnya dasar dari berpikirnya kritis, analisis, dan menyenangkan atau fantasi bagi mereka. Nah, dari cerita-cerita tersebut terdapat aspek-aspek yang mereka tangkap, yaitu seperti keutuhan dan jalinan kehidupan dalam cerita-cerita tersebut. Nah, di sini saya ingin menjelaskan dari bab lain, yaitu tentang strategi pengembangan karakter yang berbasis perpaduan Aiki, Iki, Eski, dan Eiki. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang Aiki. Aiki atau disebut dengan intellectual quotient, yang artinya kecerdasan intelektual. Nah, inti dari kecerdasan adalah aktivitas otak. Otak itu merupakan organ yang paling penting juga dalam tubuh kita, yang hanya beratnya itu 1, kg atau 5% dari keseluruhan badan kita. Tetapi otak itu menyimpan 10-15 triliun sel saraf dan ribuan sambungannya. Lalu otak itu dibagikan menjadi dua, yaitu ada otak kanan dan otak kiri. Otak kanan itu memiliki fungsi sebagai kreativitas anak. Lalu kalau yang otak kiri itu menjadi analisis untuk anak-anak. Tetapi dari berbagai ilmuwan menjelaskan tentang otak kanan itu sebagai otak yang maskulin, sedangkan otak kiri itu sebagai otak feminim. Walaupun otak itu terpisah antara kanan dan kiri, mereka bisa berhubungan secara fungsional. Dan tetapi kalau misalkan fungsional itu terganggu, maka ada kelainan dari otak tersebut. Dan terdapat juga pada Quran surat Al-Baqarah ayat 75 yang artinya, apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu padahal
Segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui. Nah, ayat ini mengisyaratkan bahwa kecerdasan otak itu kebanyakan digunakan untuk melegitimasi kekufuran mereka. Sedangkan idealnya itu kecerdasan otak itu untuk mengasah komponen-komponen kecerdasan yang lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu IQ atau emotional quotient, yang diartikan dengan kecerdasan emosional. Nah, menurut Rusgianto tahun 2006, siswa yang memiliki kecerdasan emosional itu akan memiliki kesadaran bahwa dia itu memiliki kelemahan dan kekuatannya yang berorientasi ke arah perbaikan diri mereka sendiri. Nah, dengan demikian siswa itu mampu mengelola emosinya yang bergejolak. Tuh. Jadi dia tuh misalkan kayak menahan suatu emosi dia. Misalkan dia belajar, misalkan dia punya pemikiran dia tuh malas belajar. Nah, itu kan dari hal yang negatif. Tapi dia bisa mengubah emosi dia itu jadi positif, jadi memotivasi dirinya sendiri bahwa dia itu harus semangat lagi belajar, jangan pas-malas lagi untuk belajar gitu. Motivasi dirinya jadi hal yang lebih positif lagi. Nah, dalam emosi positif itu tersebut, dia dapat meninggalkan dan menjauhi lingkungan yang tidak baik, jauh dari pembelajarannya gitu. Terus dapat membantu temannya yang mengalami kesulitan dalam belajar. Lalu selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tentang SQ atau spiritual quotient, yang artinya kecerdasan spiritual. Menurut Ari Ginanjar Agustian tahun 2001, kecerdasan spiritual adalah suatu pemikiran yang jika dilakukan perilaku dan tindakan itu berkaitan dengan hanya karena Allah saja gitu, berprinsipnya itu hanya karena Allah, melakukan itu karena itu hanya karena Allah, berprinsip dan ya selalu ingat ibadah gitu. Jadi pemikiran tauhid dengan langkah-langkah tauhid, sehingga apa yang dilakukan itu pasti selalu ingat Tuhannya, Allah. Nah, ciri-ciri dari seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual itu sendiri, dia itu merasa ikhlas orangnya dalam setiap keadaan. Maka orang tersebut itu pasti secara lahir dan batinnya itu pasti orang baik gitu. Dan dia itu lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Makanya orang baik itu sering disakiti, sering dihina, sering meneteskan air mata gitu. Jadi ya dari hal itu kita tidak tahu gitu misteri apa dan bagaimana kedepannya nanti gitu, serta bagaimana ya kita kedepannya nanti. Yang penting kita tuh ngelakuin hanya untuk kebaikan orang lain gitu daripada diri sendiri. Terakhir yang akan saya sampaikan yaitu tentang EQ atau adversity quotient, yang artinya kecerdasan dalam menghadapi kesulitan. Nah, EQ ini adalah bentuk kecerdasan dari EQ, SQ, dan IQ tersebut. Jadi yang ditujukan itu sebagai ilmu yang untuk menganalisis suatu kesulitan terhadap manusia tersebut. Tuh. Kebanyakan manusia itu dalam menghadapi tantangan sehari-harinya itu tidak hanya dari belajar, tetapi dari tantangan yang bahkan meresponnya itu untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik lagi. Intinya, EQ ini menjelaskan tentang suatu ketahanan pada seseorang yang untuk mencapai suatu yang paling tinggi, lalu dia itu bisa dilakukan secara terus-menerus, bahkan sesuai ukuran kemampuannya masing-masing. Terdapat dalam firman Allah SWT, yaitu pada Quran surat Al-Najm ayat 39, surat 39 ayat 41, yaitu yang artinya, dan bahwasannya seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasannya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi
balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang buku yang berjudul Strategi Taktis Pendidikan Karakter tadi menurut Pak Ud dan sekolahnya. Semoga bisa bermanfaat bagi yang menonton. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.